Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP kelas menengah yang bagus dan bisa diandalkan, saya rasa HP yang satu ini cocok buat kamu. Selain desainnya cakep, spesifikasinya juga gahar, performa lancar, dan kamera bagus pastinya. Pokoknya sangat menarik di kelas harganya. Dan daripada tambah penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita ke poin intinya. Ini adalah Realme 10, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,7 juta untuk kapasitas 4/128 GB dan 3,1 juta untuk kapasitas 8/128 GB. Di sini untuk desain atau tampilannya, saya yakin banyak di antara kalian yang suka. Karena HP ini memiliki look yang mewah dan kekinian, pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, sampai letak sensor sidik jari. Apalagi untuk dimensi bodinya tergolong kompak dan ringan, dengan ketebalan hanya 8 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk bagian layar, di sini tidak kalah cakep, karena HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display, dengan diameter kamera cukup mungil. Jadi nggak cuma bagus dari belakang, tapi juga cakep dari depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya juga cukup ideal, 6,4 inch, resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel Super AMOLED dengan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya, jujur di sini sudah sangat memanjakan mata. Terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Pokoknya untuk kebutuhan nonton film, scrolling sosmed, atau bahkan main game sudah sangat memuaskan. Apalagi didukung dengan responsif sentuh layar yang cukup baik. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk AOD atau Always On Display di sini juga sudah ada dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Dan yang jelas AOD-nya ini bisa selalu standby, tidak seperti merek sebelah yang hanya aktif selama 10 detik. Pindah ke bagian dapur pacu, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang tidak kaleng-kaleng. Kapasitas memorinya besar, 8/128 GB. Yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD jika dirasa masih kurang besar. Lalu untuk chipsetnya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz yang beraplikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk Geekbench 5 mampu menghasilkan skor sampai 561 dan 1745 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu ada di angka 375 ribuan. Pokoknya kalau untuk urusan spesifikasi di atas kertas, kamu tidak usah khawatir, karena HP ini punya spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, walaupun ada yang harus kamu garis bawahi. Karena untuk sensor NFC di sini tidak ada, dan untuk sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Sedangkan untuk performanya, HP ini jelas bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai dan edit dokumen kerja sudah sangat lebih dari cukup. Bahkan digunakan buat main Mobile Legends mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable menurut saya. Terasa lancar dan hampir tidak ada kendala yang berarti. Apalagi untuk grafiknya juga terlihat fresh karena didukung dengan panel layar yang bagus. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Di settingan grafik smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD high. Dari spesifikasi di atas kertas, untuk gameplaynya sudah cukup lancar karena didukung dengan spesifikasi yang mumpuni. Di sini untuk sensor giroskopnya memang terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Tapi jujur, delaynya ini tidak separah beberapa merek lain yang juga menggunakan giroskop virtual. Jadi kalau buat saya pribadi, untuk gameplaynya sudah cukup playable, walaupun sensor giroskopnya masih virtual. Sedangkan kalau untuk suhunya di sini terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja, tidak sampai panas. Asal jaringan juga harus bagus dan stabil. Pokoknya mantep lah. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Yang dimana charging selama 30 menit baterainya sudah terisi sekitar 51%. Charging 1 jam terisi 89%. Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sudah sangat memuaskan pastinya, karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh.
Lalu kalau untuk daya tahan baterai, digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 13 menit dengan jaringan WiFi berkurang 5%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 6%. Dan buat main PUBG Mobile selama 32 menit berkurang 7%. Pokoknya kalau untuk daya tahan baterai, HP ini sudah cukup bisa diandalkan karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer. Panel layar AMOLED plus sistem yang berjalan dengan baik. Dan ngomongin masalah operating system, HP ini berjalan di Android 12, basis Realme UI 3.0. Yang dimana UI-nya ini memiliki tampilan kekinian, simple dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Jadi makin tambah betah dan nyaman. Mungkin yang perlu digarisbawahi, ada satu ketika saat kita buka aplikasi tertentu, tiba-tiba aplikasi di latar belakang tertutup secara otomatis alias relock. Seperti contoh di sini, saya buka aplikasi Antutu, tiba-tiba aplikasi yang lain ke-close semua. Namun yang jelas, hal ini tidak di semua aplikasi, hanya tertentu saja. Dan secara keseluruhan, untuk UI saya cukup suka, karena tampilannya kekinian, user friendly, dan banyak fitur. Lanjut untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kameranya, terutama bagian belakang, memang bukan yang paling besar di kelas harganya. Tapi kalau untuk kemampuannya sudah sangat bisa diandalkan. Apalagi didukung dengan fitur kamera yang lumayan banyak, hampir semua ada. Tapi yang harus digarisbawahi untuk fitur ultra stabil video di sini belum ada. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan sampai saturasi warnanya yang sangat fresh. Pokoknya ciri khas Realme banget. Jadi saat foto di indoor maupun outdoor, HP ini sudah bisa diandalkan. Bahkan untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk foto selfie-nya, HP ini juga sudah bisa diandalkan karena dibekali dengan kamera yang besar 16 megapiksel. Jadi foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga bagus, cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme 10 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk yang di sebelah kiri ini contoh perekaman kamera depannya dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel. Bisa kita setting di 30 frame per second atau 60 frame per second. Dan untuk ultra stabil video di sini belum ada. Jadi kalau buat jalan santai hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silakan kamu nilai dan koreksi untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dari semua yang ditawarkan, HP ini cukup worth it di kelas harganya dan cocok untuk semua kalangan. Dari segi desain sudah kekinian dan layarnya bagus. Dari segi spesifikasi juga gahar, performa lancar bisa diandalkan. Untuk sektor baterai, chargingnya super ngebut plus daya tahan baterai irit. Dan dari segi kamera, hasil foto maupun videonya juga cukup memuaskan. Pokoknya mantep lah. Mungkin yang perlu digarisbawahi hanya dua hal, yaitu sensor giroskopnya masih virtual dan belum punya sensor NFC. Tapi kalau kamu tidak mengutamakan dua poin tadi, tidak ada alasan untuk bilang HP ini tidak worth it. Namun yang jelas, sebelum kamu beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.